Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia pada hari ini Rabu 3 April 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang bagaimana hidup untuk tidak berdusta. Mari kita menyiapkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ya Bapa. Mari berfirmanlah kepada kami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, tema yang menuntun kita adalah jangan berdusta. Hari ini luar biasa ketika kita akan merenungkan bagian ini. Bagaimana Yesus mengajak kita untuk tidak berdusta? Mengapa ajaran ini harus diajarkan kepada setiap kita? Karena berbicara tentang dusta itu tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia terbatas.
kita sering menjadi yang namanya pendusta. Kita berdusta dengan apa yang kita hadapi. Pasti kita pernah mendengar yang namanya jangan ada dusta di antara kita. Itu membuktikan bahwa ada dusta dalam kehidupan ini. Dan bagaimana supaya dusta itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada dusta di antara kita semua. Jadi dalam membangun relasi kehidupan bersama, lebih baik tidak ada dusta. Jadi kalau apa yang benar, kita katakan benar. Apa yang salah, kita katakan salah. Namun seringkali kebenaran itu kita abaikan. Kepentingan diri kita yang kita utamakan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa perbuatan dusta adalah hal yang ditentang oleh Allah. Karena dalam hal ini banyak orang yang menyangkali kebenaran itu sendiri. Di dalam bacaan kita, Bapak Mama saudara-saudariku, ada kepentingan. Para pasukan penjaga kubur, mereka ini disuap untuk bersaksi dusta bahwa jenazah Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Dalam keadaan seperti ini, mereka diajak untuk berdusta. Tapi pertanyaannya, apakah ketika ajakan ini diberikan kepada kita, kita mau? Dan yang kedua, apakah ketika kita melakukan yang namanya dusta, hidup kita rasa aman-aman saja? Dalam kenyataannya, para penjaga kubur Yesus, mereka menyaksikan kedatangan malaikat. Bahkan malaikat itu menggulingkan batu kubur. Bahkan berbicara kepada murid-murid perempuan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Jadi mereka ini adalah saksi dari kebenaran itu sendiri. Jenazah Yesus tidak ada lagi. Mereka ini adalah bukti dari saksi. Bagaimana mereka menghadapi hal ini? Mereka harus menjadi saksi dusta atau mereka harus menjadi alat kebenaran Allah. Mereka pergi, mereka menceritakan kepada para imam kepala. Kebenaran kebangkitan itu sangat menakutkan. Tapi mereka harus menyatakan yang benar. Dan di sisi lain, Bapak Mama saudara-saudariku, para pemimpin agama, mereka ini tidak sanggup untuk menyatakan kebenaran. Karena dalam pandangan mereka, ketika mereka harus mengakui kebenaran itu, berarti mereka mengakui kejahatan mereka sendiri. Ini bagian dari firman Tuhan, bahwa ketika kebenaran itu dinyatakan, ada kejahatan juga yang dinyatakan. Maka dari itu mereka takut. Tapi firman Tuhan hari ini bilang, jangan takut untuk mengatakan yang benar. Karena ketika kita mengatakan kebenaran, itu juga kita mengatakan tentang Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Bapak Mama, saudara-saudariku, uang jadi bagian dari hidup kita. Dalam bacaan kita, ada uang yang bisa membuat orang menyatakan yang salah, tidak mampu mengatakan yang benar. Karena mereka merasa bahwa uang itu bisa menyelamatkan karir.
Maka para penjaga kubur, mereka memilih untuk berdusta. Mereka menyebarkan hoaks, walaupun tahu fakta dan kebenaran. Mari kita jadi saksi yang benar. Kalau kita berani jujur, kita anak Tuhan. Kalau kita berani mengatakan yang benar, itu kita membuahkan yang benar. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita menyatakan bahwa Yesus benar-benar ada dalam kehidupan kita. Jadi, pikirkanlah baik-baik. Ketika kita sudah melewati perayaan, mengenang bagaimana Yesus begitu luar biasa dalam kehidupannya, bahkan dia sudah bangkit. Mari kita nyatakan kebenaran ini bagi banyak orang. Jangan karena jabatan, kepentingan diri kita takut menyatakan ini. Firman Tuhan terus mengingatkan kita supaya kita mampu menjadi alat kebenaran Allah di mana saja kita berada. Mari, Roh Kudus akan menolong kita semua. Biarlah kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang menguatkan, yang sungguh memberkati kami. Biarlah kehidupan kami terus menyatakan kebenaran di mana saja kami berada. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, menyertai hidup kami. Ini doa dan harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia, Bapak Mama Saudara-saudariku. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi berkat di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati.